Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Jika kamu penggemar sinetron, tentu tidak asing lagi dengan salah satu sinetron yang berjudul Emak Ijah Pengen ke Mekah. Sinetron yang cukup populer di tahun 2013 lalu ini dibintangi oleh beberapa artis seperti Ucup Nirine, Bobby Maulana, Aldi Taher. Saat itu pemain sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah paling menyita perhatian adalah Misha Fortuna dan Sony Wakwau. Kini setelah 12 tahun berlalu, beberapa pemeran ikonik sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah masih tetap eksis di dunia hiburan hingga sekarang. Bahkan penampilannya bikin pangling para penggemarnya. Berikut potret dulu versus kini pemeran sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah. Ucup Nirine. Siapa yang tak kenal dengan pemilik nama asli Ucup Nirine atau yang kini dikenal dengan Bang Ocit? Ucup Nirine yang memerankan Bang Ocit pernah membuat trio yang cukup fenomenal bersama Bobby dan Aldi dengan lagu andalan berjudul Munaroh. Hingga kini Ucup masih tetap eksis di dunia hiburan. Ia kerap muncul di berbagai sinetron tanah air. Saat usianya masih 9 tahun, Ucup Nirine pernah berkeliling Indonesia untuk menjajakan lenong Betawi. Tak banyak yang tahu sebelum dirinya terjun ke dunia hiburan, Ucup pernah menjadi penjual gorengan dan sopir angkot untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semenjak namanya dikenal publik dan kerap membintangi sederet sinetron hingga FTV. Bahkan Ucup Nirine juga mengembangkan penghasilannya dengan membuka bisnis kontrakan, loh. Misha Fortuna. Masih ingatkah Anda dengan artis cilik Misha Fortuna? Dipanggil Si Mancung, bocah kelahiran 2008 tersebut tenar berkat sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah 2013. Dulu, Misha Fortuna dikenal dengan penampilan unik, terutama rambutnya yang dikuncir menjulang ke atas. Kini, lebih dari 10 tahun berlalu penampilan Misha Fortuna berubah, bahkan membuat warganet pangling. Penampilan terbaru Misha Fortuna hadir dalam talk show Insert Live. ABG 15 tahun itu mengenakan kacamata, rambut dikuncir 2, lengkap dengan make up. Misha tampil dengan rambut yang dikuncir 1 menjulang ke atas. Jauh berbeda dengan potret terbarunya kini. Sayang kala itu, Misha Fortuna membawa kabar yang kurang bahagia. Sebab uang yang didapat dari hasil syuting dibawa kabur ayahnya. Sony Wakwau. Wakwau merupakan tokoh ikonik dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah yang diperankan oleh Sony. Dengan perannya tersebut, Sony mendapatkan penghargaan artis cilik paling ngetop di SCTV Award 2013 lalu. Nasib Sony Wakwau ternyata 11-12 dengan Misha Mancung. Begini kabar Sony Wakwau sekarang usai tak lagi muncul di TV. Sony Wakwau ternyata jual rumah pemberian Syahrini gegara hal ini. Sony Wakwau pernah diberi rumah oleh Syahrini. Namun rumah pemberian dari Syahrini itu malah dijual Sony Wakwau. Apa alasan Syahrini jual rumah pemberian Syahrini tersebut? Lama tak muncul di televisi, kabar terbaru Sony Wakwau itu terkuak kala menjadi bintang tamu di podcast Ngobrol Asis yang dipandu Azriel Hermansyah. Sony Wakwau mengungkap fakta asli di balik dijualnya rumah pemberian penyanyi Syahrini. Dulu pada tahun 2015, penyanyi yang akrab disapa Inces tersebut memberi Sony Wakwau rumah di kawasan Cilengsi. Sony Wakwau dibeliin rumah sama Syahrini. Jadi waktu itu lo dibeliin rumah habis itu dijual lagi bener nggak? Tanya Azriel Hermansyah. Alasannya karena jarak tempuh dari rumah itu ke lokasi syuting cukup jauh. Pada akhirnya rumah tersebut dijual oleh Sony Wakwau. Kemudian, Sony Wakwau pindah ke Cibubur. Iya karena kejauhan kan rumahnya di Cilengsi Jonggol ya kan syuting kita waktu itu di Cibubur, jawab Sony Wakwau. Oleh karena itu,
ayah Sony Wakwaw menyarankan agar rumah tersebut dijual dan pindah ke Cibubur. Dari penuturan Sony Wakwaw, Syahrini juga sudah tahu kalau rumah tersebut dijual. Lantas bagaimana nasib Sony Wakwaw sekarang? Pesinetron dan penyanyi bernama asli Sony Kurniawan tersebut kini menjadi seorang YouTuber dan DJ. Selain itu, dia juga aktif bersosial media terutama di TikTok sebagai TikTokers. Aldi Taher. Aldi Taher yang memerankan tokoh bernama Zaki dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah kini semakin terlihat religius setelah sembuh dari kanker. Kini, ia kerap mengunggah postingan saat sedang mengaji di akun sosial media Instagram miliknya. Aldi Taher juga tengah berbahagia usai anak keempatnya lahir dengan selamat pada 2 September 2024. Sebagai kepala keluarga, Aldi pun merasa lebih semangat menjemput rezeki di dunia hiburan untuk menghidupi istri dan 4 anaknya. Saking semangatnya, Aldi rela absen menemani sang istri, Salsabilih, dalam menjalani operasi sesar. Sebab, dia harus menjalani manggung beberapa saat sang anak lahir. Alhamdulillah. Memang kalau anak tuh rezekinya udah ada masing-masing ya. Jadi anak pertama, kedua, 3, 4, ucap Aldi Taher. Bobby Maulana. Bobby Maulana memerankan tokoh koret yang selalu bertingkah kocak dalam setiap adegan dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah. Kini dirinya sering terlihat sebagai pembawa acara religi di berbagai stasiun televisi. Bobby Maulana yang sudah lama tidak muncul di dunia televisi. Kini artis itu maju di Pilkada Sukabumi mendampingi pasangannya Ayep Zaki menjadi calon wakil wali kota. Bobby Maulana, artis keturunan Timur Tengah kelahiran 12 Juni 1988 resmi diusung Koalisi Sukabumi Maju sebagai wakil wali kota Sukabumi mendampingi Ayep Zaki dalam Pilkada 2024. Saya besar di Tipar, sekolah SD di Gunung Parang kemudian pindah ke Sukamanah di Kabupaten, SMP Negeri Cisaat, Necis, SMA Baros 1 Sukabumi kemudian saya kuliah di Bandung. Saya melihat betul Sukabumi ini dari 2010, ujar Bobby kepada awak media. Saya ingin ketika pulang ke Sukabumi itu Sukabumi ada sesuatu yang lebih lagi, bukan saya bilang saat ini tidak bagus tapi ingin lebih wow lagi. Ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat Sukabumi selama 17 tahun saya di entertainment, lanjut dia. Dia juga berujar telah mempersiapkan program unggulan yang diusung dengan bertajuk Menata Kebaikan. Berupa dokumentasi kinerja yang disebarkan lewat berbagai platform media sosial. Semua program yang kita jalankan akan kita kawal melalui Menata Kebaikan warga yang menerima bantuan akan didokumentasikan, akan dibuatkan vlognya secara digital, kita akan kerjasama dengan seluruh kreator-kreator di Sukabumi, kita akan mengadakan festival Menata Kebaikan Tech di Sukabumi, jelasnya. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.